Halo semuanya, perkenalkan nama saya Komang Sita Sastroyuduna dari SMP Negeri 161 Jakarta. Kali ini saya akan membahas salah satu kerajaan bercorak Hindu tertua kedua di Indonesia, yaitu Kerajaan Tarumanegara. Sebelum itu, apakah kalian sudah tahu apa itu Kerajaan Tarumanegara dan di mana sih letak Kerajaan Tarumanegara itu? Kalau belum tahu, yuk kita simak dalam video ini. Tarumanegara atau Kerajaan Taruma adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-5 hingga abad ke-7 Masehi. Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan. Terlihat bahwa pada saat itu Kerajaan Taruma adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Kata Tarumanegara berasal dari kata Taruma dan Nagara. Nagara artinya kerajaan atau negara, sedangkan Taruma berasal dari kata Tarum yang merupakan nama sungai yang membelah Jawa Barat, yaitu Citarum. Pada muara Citarum ditemukan percandingan yang luas, yaitu percandingan Batu Jaya dan percandingan Ciboya yang diduga peradaban peninggalan Kerajaan Taruma. Kerajaan Tarumanegara berlokasi di tepi sungai Citarum, Jawa Barat. Pendirinya adalah Maharsi Jayasinghawarman yang berasal dari India. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu Kerajaan Tarumanegara dan letak Kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya kita akan membahas raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Tarumanegara. Selama berdiri, Kerajaan Tarumanegara tercatat pernah dipimpin oleh 12 orang raja, yakni Jayasinghawarman 358 sampai 382 Masehi, Dharmayawarman 382 sampai 395 Masehi, Purnawarman 395 sampai 434 Masehi, Wisnuwarman 434 sampai 455 Masehi, Indrawarman 455 sampai 515 Masehi, Chandrawarman 515 sampai 535 Masehi, Suryawarman 535 sampai 561 Masehi, Kertawarman 591 sampai 628 Masehi, Sudarwarman 628 sampai 639 Masehi, Haliwangsawarman 639 sampai 644 Masehi, Nagajayawarman 640 sampai 666 Masehi, dan yang terakhir ada Raja Linggawarman 666 sampai 669 Masehi. Salah satu raja yang disegani adalah Raja Purnawarman yang berhasil mengentalkan Tarumanegara pada masa kejayaan. Dia digambarkan sebagai sosok yang jujur, gagah, dan bijaksana. Selanjutnya kita akan membahas masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Raja Purnawarman. Purnawarman dikenal sebagai raja yang gagah, berani, dan berperan penting dalam memajukan Kerajaan Tarumanegara dengan membuat saluran air di Sungai Candrabaga dan saluran Gomati. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mengairi lahan pertanian, mencegah banjir, dan meningkatkan ekonomi rakyat karena bisa dijadikan sarana lalu lintas perdagangan. Selanjutnya kita akan membahas masa runtuhnya Kerajaan Tarumanegara. Terdapat dua hal utama yang menjadi penyebab runtuhnya Kerajaan Tarumanegara. Pertama, hal yang menyebabkan keruntuhan kerajaan ini adalah serangan kerajaan lain. Salah satu kerajaan yang menyerang kala itu adalah Majapahit saat Tarumanegara berada di bawah kepemimpinan Raja Sudarwarman. Faktor kedua penyebab runtuhnya Kerajaan Tarumanegara adalah ketika Raja Linggawarman bertahta, beliau tidak memiliki penerus tahta karena kedua anaknya adalah perempuan. Oleh karena itu, tahta diberikan kepada salah satu menantunya, yakni Tarusbawa. Namun Tarusbawa yang saat itu adalah raja dari kerajaan Sunda lebih memilih untuk mengembangkan kerajaannya sendiri. Akibatnya kerajaan Galuh meminta untuk memisahkan diri dan Tarumanegara pun tidak dipertahankan lagi. Kehidupan pada masa Kerajaan Tarumanegara. Kehidupan politik pada masa Kerajaan Tarumanegara diketahui berdasarkan prasasti yang telah ditemukan. Berdasarkan prasasti tersebut, raja yang berhasil meningkatkan kehidupan rakyat adalah Raja Purnawarman, dan prasasti Tugu yang menuliskan bahwa penggalian kali yang dilakukan membuat kehidupan rakyat makmur dan merasa aman. Selanjutnya, kondisi sosial pada masa pemerintahan Raja Purnawarman terus meningkatkan dengan memperhatikan kedudukan kaum Brahmana sebagai tanda penghormatan kepada
para dewa. Agama yang dianut oleh Raja Purnawarman adalah rakannya adalah Hindu Siwa dengan kaum Brahmana sebagai pemegang peran penting dalam upacara. Sikap toleransi beragama pada masa ini cukup tinggi dibuktikan dengan adanya agama Buddha dan agama nenek moyang animisme. Prasasti Tugu menuliskan bahwa Raja Purnawarman membuat tulisan 6122 tombak yang dipergunakan sebagai sarana lalu lintas perairan dan perdagangan dengan daerah sekitarnya. Hal ini yang menandakan kehidupan ekonomi rakyat tata rapi. Kehidupan budaya pada masa itu sudah tinggi ditandai dengan teknik dan cara penulisan huruf-huruf dari prasasti yang memperlihatkan perkembangan budaya itu menulis. Selanjutnya kita akan membahas peninggalan sejarah Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara meninggalkan 7 buah prasasti yang terbagi di berbagai tempat di Indonesia, yaitu Prasasti Tugu, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Cidahyang atau Lebak, Prasasti Jambu, Prasasti Cialuteun, Prasasti Pasirawi, dan yang terakhir Prasasti Muara Ciateun. Sekian pembahasan kali ini, mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam video ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.